Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi terkait organisasi dan manajemen perusahaan bagi UMKM Bittersweet by Najla. Nah, di sini kelompok kami terdiri dari 5 anggota, yaitu saya sendiri, Adinda Firzagasani, terus ada Afan Syafitri, Agnes Yanima, Agung Surya, dan Aprilia Wulandari. Boleh next. Iya, baik. Jadi untuk latar belakangnya yaitu perkembangan teknologi yang semakin pesat dan canggih menjadi tantangan baru bagi para pelaku bisnis untuk mampu mengatasi persaingan yang semakin kompetitif serta mampu mengatasi kelemahan dan ancaman yang dihadapi. Hal yang terpenting yaitu menjalin serta meningkatkan hubungan baik dengan pelanggan. Beberapa pelaku bisnis telah tertarik untuk mengawali usaha kuliner melalui aktivitas online dengan menggunakan berbagai media sosial. Bisnis toko online tersebut Najla. Bittersweet by Najla merupakan usaha bisnis di bidang kuliner, khususnya dessert yang didirikan oleh pengusaha muda yaitu Najla Farid Bisri. Dari awal, Bittersweet by Najla melakukan penjualan melalui online dan mencapai persentase 90% penjualan terbanyak melalui jualan online. Next. Jadi tujuannya yaitu dari kegiatan ini yaitu untuk mengetahui analisis faktor internal IVE, faktor eksternal EVE, matriks SWOT, dan diagram Cartesius SWOT. Oke, selanjutnya adalah analisis faktor internal. Jadi, analisis faktor internal ini merupakan proses identifikasi terhadap faktor-faktor kekuatan dan kelemahan dari Bittersweet by Najla. Nah, matriks IV ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari faktor-faktor internal Bittersweet by Najla. Nah, ini matriks IV dari Bittersweet by Najla. Jadi, untuk yang pertama ini dari faktor kekuatan. Yang pertama itu ada nama brand dan produk dikenal oleh masyarakat luas dan menjadi franchise dessert box terlaris di Indonesia. Kemudian di sampingnya ini ada bobot, rating, dan skor. Untuk bobotnya sendiri itu 0,17. Jadi kalau bobot ini dia kayak memperhitungkan seberapa penting faktor tersebut untuk kemajuan si perusahaan itu. Jadi di sini tuh bobotnya dia 0,17, terus ratingnya 4. Nah, kenapa ratingnya 4? Karena Bittersweet by Najla ini melakukan promosi melalui platform kayak TikTok dan Instagram gitu. Selain itu, Bittersweet ini juga sering mempromosikan produknya lewat influencer terkenal gitu, sehingga membuat banyak orang mengenal si produk ini. Dan dari bobot dan rating ini bisa dihitung skor, yaitu bobot dikali rating di sini 0,68. Kemudian yang kedua, sistem penyajian cepat dan praktis. Bobotnya sama 0,17 dan ratingnya juga 4, skornya 0,68. Kemudian yang ketiga, menggunakan bahan baku berkualitas. Di sini bobotnya 0,16 dan ratingnya 3. Berarti skornya 0,16 kali 3 yaitu 0,48. Kemudian yang keempat, menyediakan berbagai promo menarik bagi pelanggan. Di sini bobotnya 0,17. Terus kenapa ratingnya 4? Karena Bittersweet by Najla ini dia menyediakan semacam promo-promo menarik gitu bagi konsumen yang dapat dilihat di akun sosial media mereka gitu, sehingga orang-orang yang mengunjungi sosial media mereka tuh tahu gitu tentang promo-promo tersebut. Terus skornya ini 0,68. Jadi kalau misalnya 4-4-nya itu di total skornya di sini didapatkan angka 2,52. Selanjutnya ada dari faktor kelemahan
Jadi yang pertama ada harga kompetitif untuk berbagai macam pilihan dessert box dengan cita rasa yang cocok untuk semua umur. Dengan bobotnya 0,08 dan ratingnya 2. Jadi skornya 0,08 kali 2 itu 0,16. Kemudian yang kedua kemasan produk yang tidak bervariasi. Di sini bobotnya 0,09 dengan ratingnya 2. Jadi skornya 0,18. Kemudian yang ketiga memiliki produk yang mudah ditiru. Nah, di sini bobotnya nggak terlalu tinggi ya, jadi 0,07 dengan ratingnya 1 dan skornya 0,07. Dan yang terakhir ini ada terkadang tuh bentuk dessert box-nya yang diterima itu nggak sesuai dengan yang ditampilkan. Di sini bobotnya tuh 0,08 dengan ratingnya 2, jadi skornya 0,16. Kemudian kalau di total semua empat-empatnya ini berarti kita dapatkan angka 0,57. Ya, analisis faktor eksternal atau IFE. Analisis faktor eksternal dalam Bittersweet by Najla meliputi peluang dan ancaman yang dihadapi Bittersweet by Najla. Matriks EV digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari faktor-faktor eksternal pada Bittersweet by Najla. Dan ini adalah matriks eksternalnya bagian opportunities. Yang pertama ada Bittersweet by Najla mampu bersaing dengan usaha-usaha dessert lainnya. Bobotnya yaitu 0,16 dan ratingnya 3. Dan untuk nilainya tinggal dikalikan 0,16 dikali 3 menghasilkan 0,48. Dan yang kedua memiliki tingkat kepopuleran yang mampu menarik konsumen. Untuk bobotnya sama 0,16, ratingnya 4, nilainya 0,64, tinggal dikalikan bobot kali rating. Yang ketiga, ada pemasaran melalui media sosial lewat artis-artis. Bobotnya 0,17, ratingnya 3, nilainya 0,17 dikali 3 sama dengan 0,51. Terus yang keempat, memiliki banyak varian dessert yang beragam. Bobotnya 0,18, ratingnya 4, nilainya 0,72. Yang kedua ada matriks eksternal bagian threat atau bagian ancaman. Yang pertama ada minat konsumen yang cepat berubah. Bobotnya 0,10, ratingnya 2, nilainya dikalikan 0,10 dikali 2 sama dengan 0,20. Yang kedua ada produk mudah ditiru. Bobotnya 0,08, ratingnya 2, nilainya 0,16. Yang ketiga ada pesaing yang menjual dengan harga lebih murah. Bobotnya 0,08, ratingnya 2, nilainya dikalikan yaitu 0,16. Yang keempat ada outlet yang belum tersebar merata. Bobotnya 0,07, ratingnya 2, dikalikan menjadi 0,14. Selanjutnya yaitu matriks SWOT. Matriks SWOT terdiri dari strength, weakness, opportunity, dan threat. Matriks SWOT sendiri merupakan metode analisis kesenjangan yang secara khusus dikembangkan untuk menemukan faktor internal dan eksternal yang memberikan dampak pada efektivitas dan kesuksesan bisnis tersebut. Dengan memetakan keempat faktor ini, kita dapat menemukan solusi terbaik yang memanfaatkan kekuatan bisnis kita dan mengalokasikan sumber daya yang tepat sambil meminimalisir potensi ancaman yang mungkin dihadapi. Next. Nah, pada slide terdapat matriks SWOT dari Bittersweet by Najla. Untuk bagian horizontal terdapat ada 2 kolom yaitu strength dan weakness, dan bagian vertikal yaitu opportunity dan threat. Untuk strength-nya sendiri ada 6 bagian yaitu memiliki pilihan menu yang beragam. Untuk Bittersweet by Najla sendiri terdiri dari 40 dan 50 varian. Yang kedua yaitu penggunaan bahan-bahan yang premium. Yang
Yang ketiga, modal yang dikeluarkan tidak terlalu besar. 4. Pemasaran melalui media sosial, e-commerce, dan artis dan influencer. Selanjutnya, yang kelima yaitu dapat mudah ditemukan. Yang terakhir, untuk strike itu tampilan dari produk yang ditampilkan Bittersweet by Najla itu menarik. Dan untuk weakness-nya, kelemahannya tuh Bittersweet by Najla sendiri hanya ditemukan di kota-kota besar. Ketahanan produknya sendiri hanya bertahan 1,5 hari. Jadi nggak sampai 3 atau 4 hari. Jadi untuk dalam ekspedisi sendiri itu bakalan lama. Yang ketiga yaitu menurut segelintir orang rasanya itu terlalu manis. Yang keempat, jasa pengiriman dapat merusak bentuk dan nilai produk itu sendiri. Yang terakhir yaitu harganya relatif cukup mahal untuk sebagian orang. Dan untuk opportunity sendiri, perilaku konsumerisme masyarakat Indonesia yang sangat suka membeli produk-produk viral. Yang kedua, produk dessert box masih jarang untuk ditemukan di pasaran. Yang ketiga, disukai berbagai kalangan. Dan yang keempat, penggunaan media sosial untuk membentuk produk marketing. Dan untuk treatnya sendiri, yang pertama yaitu sangat mudah oleh pesaing. Hal ini akan menimbulkan pesaing baru dengan jenis yang sama. Yang kedua, terdapat pesaing yang menjual produk yang sama namun dengan harga yang lebih murah. Dan yang untuk treat yang terakhir yaitu daya beli masyarakat akan menurun dikarenakan sifat mudah bosan. Nah, untuk matriks SO-nya sendiri, yang pertama yaitu pengenceran pemasaran produk di media sosial dan e-commerce serta melalui artis dan influencer diharapkan dapat meningkatkan penjualan. Untuk matriks WO-nya sendiri yaitu penambahan outlet di berbagai kota untuk menghindari kerugian dikarenakan produk yang basi atau rusak. Yang kedua, produk masih disukai di berbagai kalangan walaupun harganya relatif mahal. Untuk analisa matriks ST-nya sendiri yaitu yang pertama, penambahan varian yang baru untuk menarik konsumen agar tidak bosan. Selain itu, dari Bittersweet by Najla sendiri dapat menambahkan pembuatan yang lebih kompleks agar tidak mudah diduplikasi oleh pesaing. Yang kedua yaitu dengan gencaran trik pemasaran yang dimiliki, diharapkan produk ini memiliki nilai yang lebih dan dapat lebih unggul daripada produk-produk sejenisnya. Untuk analisis WT-nya sendiri, yang pertama, pengadaan diskon serta bonus dapat menarik konsumen dengan loyalitas yang diberikan Bittersweet by Najla sendiri, sehingga dapat bersaing dengan produk yang lebih murah. Mungkin sekian dari saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang diagram Cartesius. Nah, diagram Cartesius ini merupakan suatu bangun yang dibagi atas 4 bagian yang dibatasi oleh 2 buah garis yang akan saling berpotongan tegak lurus pada titik X dan Y. Titik X ini itu adalah rata-rata tingkat pelaksanaan atau kepuasan pelanggan seluruh faktor atau atribut, dan Y adalah rata-rata dari skor rata-rata tingkat kepentingan atau harapan seluruh faktor yang memengaruhi kepuasan pelanggan. Boleh di next. Nah, jadi untuk membuat diagram Cartesius ini kita harus menghitung dulu matriks diagram SWOT dari Bittersweet by Najla tadi. Nah, di sini rumusnya itu yaitu total skor kekuatan dikurang total skor kelemahan dibagi 2, titik koma, total skor peluang dikurang total skor ancaman dibagi 2, atau bisa dirumuskan yaitu strength dikurang weakness bagi 2, dan opportunities dikurang threats dibagi 2. Nah, total strength ini diperoleh dari perhitungan bobot yang sudah dikalikan tadi oleh di sebelumnya. Jadi total strength-nya itu adalah 2,52 dikurang weakness-nya itu adalah 0,57.
dibagi 2, lalu untuk opportunities kurang tricksnya itu 2,18 dikurang 0,43 dibagi 2, sehingga hasilnya adalah 0,975 yang akan menjadi titik X dan 0,875 yang akan menempati sumbu Y. Boleh di next. Nah, maka diperoleh hasil dari diagram Cartesius bittersweet binazula ini itu ada di kuadran 1, karena untuk sumbu X-nya itu bernilai 0,975 dan sumbu Y-nya itu adalah 0,875. Jadi diperoleh dari dia berada di posisi strength, yaitu kekuatan, dan opportunities, dan yaitu peluang. Nah, berdasarkan gambar matriks kuadran SWOT ini dapat diketahui bahwa bittersweet binazula ini berada di kuadran 1, yang artinya itu bittersweet binazula ini disarankan untuk melakukan strategi progresif untuk memanfaatkan kekuatan strength-nya melalui internal perusahaan, dan untuk mendapatkan keuntungan dilakukan dari peluang atau opportunity eksternal agar pertumbuhan bisnisnya bisa meningkat. Boleh di next. Oke, baik, sekian presentasi dari kami mengenai OMPI. Semoga presentasinya bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Terima kasih.